bantu yang lain, mungkin banyak juga orang kayu yang galak bantu, terus itu juga yang royal lah kan kemanusiaan ya. Tapi ada juga di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang membuat podcast ngobrol santai yang membahas isu-isu sedang terjadi. Apa yang kita bahas di sini bukan semata-mata kita alas hak benar, tapi cuman hanya pemikiran-pemikiran saja. Ya, kembali lagi ke kalian semuanya. Jadi apa ya mau dibahas ya? ya Mas Palembang masuk mana? Palembang ya? Iya. Palembang ya. Palembang be kita biar nyantai kan, enjoy. Jadi apalah yang maksud kau, itu kan sekarang kan lagi kena musibah kan, musibah corona ini kan. Apa yang terbesit dari kau tuh tentang musibah ini? Kalau menurut aku ya kita kan sebagai umat muslim, terutama aku dan kau juga kan muslim kan kau? Muslim alhamdulillah. Nah, jadi yo kita lihat tuh harus dari kacamata iman. Kalau seandainya kita ngeliat segala-gala ini memang datangnya itu dari Allah dah. Benar. Yang dari Allah. Terus itu juga ada juga hadis juga banyak yang nyebut ke bahwa yang paling penting itu pas kita tahu bahwa di suatu daerah ada wabah, kita jangan datang ke daerah keluar. itu. Jangan. Nah, kalaupun seandainya kita lah ada di dalam daerah itu jangan keluar. Nah, berarti Nah, itulah yang susahnya di negara kita, tidak? benar. Banyak wong-wong yang ngerasa bodo amat lah tentang dia itu kan. Belum kesadaran diri belum meningkat Kesadaran diri juga belum. Terus itu juga banyak yang belum tahu lah, dianggap remeh ibaratnya. di satu sisi juga ada yang anggap remeh, dan di sisi yang lain juga ada memang yang nggak baca. Kalau seandainya kan kemarin juga kita kan banyak di Indonesia tuh ada hashtag kan yang namanya hashtag di rumah aja kan. Di rumah aja. Dan setelah ada hashtag itu terus juga ada kegiatan work from home ya. WFH. WFH. Nah, itu WFH gitu kan. Nah, jadi work from home itu banyak juga yang masih di luar. Bukan karena mereka itu tidak galak di rumah, tapi memang tidak baca dia di rumah. Kalau dia di rumah tidak makan dia tuh. Ibaratnya memang gawenya di jalan. Memang gawinya nih yang di jalan itu. Nah, tapi tidak baca juga nyala itu kita. Yang penting sih menuju aku dari kesadaran diri kita dewe harus ditumbuh kan. Berarti peran penting tuh dari diri dewe kesadarannya. Ya berarti kita tidak baca nyala ke yang mau di luar kan, memang itu kewajiban kan. Tidak baca kita cak mana kalau Urusan seandainya perut kalau seandainya kita nak nyala ke dia, kita harus ada peran di situ. Kalau seandainya kita nak buat dia di rumah, kita harus baca, setidaknya bantu. Nah itu benar. Nah dalam hak membantu itu kan kita berdua ini kan punya lembaga kemanusiaan kan. Alhamdulillah. Iya kan, alhamdulillah. Kau di mana? Di Pramuli Di Prabu. Prabu fokusnya sekarang Fokus di Prabu. Aku di Palembang Nah, untuk ibaratnya kita nih membuat sesama manusia ini sadar akan krisis kemanusiaan itu mana lah caranya. Ibaratnya ya baik di Indonesia ini kan rata-rata alhamdulillah kan banyak juga uang yang berado kan, bukan suruh uang yang duafa kan, bukan. Nah, malah membuat cara kita untuk menyentuh titik hati nurani mereka tuh agar tersentuh untuk bergerak. Kalau menurut aku, kalau seandainya kita buka donasi, mungkin di tempat-tempat kita ini masih banyak yang masih kurang edukasi tentang kesadaran diri tentang kita tuh membantu yang lain. Mungkin banyak juga orang kayu yang galak bantu, terus itu juga yang royal lah kan kemanusiaan ya. Tapi ada juga di lain itu bukan kita. Sisi lain Sisi lain itu ada juga orang yang masih kurang aja itu. Kayu-kayu untuk diri dewe aja maksudnya. Jadi masa aku dari diri kita dewe sih sebenarnya. Dari kesadaran Dari kesadaran kita dewe itu, kalau seandainya kita punya kayu tuh relatif ya. Jadi maksudnya kayu tuh bukan yang harus punya mobil mewah, harus punya rumah besar, tidak. Kayu tuh menurut aku yang paling penting itu kayu tuh hati ya. Benar. Kayu hati tuh yang penting kita tuh tidak terlalu egois itu. Egois sama kita tuh cuma mikir ke diri kita dewe aja. Maksud aku tuh kayak ini coy. Maksud aku tuh kita nih hidup di dunia ini bukan dewean. Kita nih hidup di dunia bumi yang sama kan. Terus kita saling membantu kan. Jadi maksud aku tuh kita nih ayolah buka mata. Kita lihat, nggak usah nak
se-Indonesia kita lihat sekeliling kita di Tengok kiri kanan lah. tengok kiri kanan di tetangga kita apa ada dah. Sampai kemarin kau tahu yang ini yang apa tuh namanya? Di Morenim. Yang di Morenim sampai yang tuh kurus itu. Iya. Masya Allah ya aku. Tuh Sedih kan mencet. bukan sedih lagi bro, ya. Memang ibaratnya macam mana ya? Setiap kita membuat aksi kebaikan ini pasti ada celotehan lah, sekeliling ya. Sedangkan Rasulullah yang manusia yang paling benar ya, masih kena komen nih oleh netizen tadi kan. Itulah Nah, makanya. sedangkan banyak, aku percaya setiap orang nih punya hati nurani kebaikan. Mungkin cara dia berbuat baik itu beda-beda kan. Ada yang tak tunjuk ke ibaratnya dengan mereka bantu doa pun itu kan sudah bagus kan, sudah membantu kan kan. Karena kan kekuatan muslim kan doa kan. Kita nih mengedukasi kesadaran ini kan dengan kemanusiaan. Tidak butuh mana ya? Tidak harus kita punya harta banyak untuk mengeluarkan harta itu sebenarnya. Benar sih. Karena kan apa yang kita dapat kan ada sebagian dari hak mereka kan. Itu sih. Aku kemarin sempat buat snap di IG. Oh. Jadi aku tuh kemarin ngeliat ada yang berita tentang ibu-ibu yang 4 anak itu yang meninggal iya. karena kelaparan itu kan. Maksud aku kan kita itu kan otomatis ada tetangga ada tetangga Benar. atau apa. Maksud aku kan Lingkungan sekitar RT ibaratnya kan. kita tuh nggak usah terlalu jauh ya. Maksudnya bukan nggak usah, tapi yang kita pentingkan dulu tuh yang deket kita dulu. Sekitar. Cak mano seandainya Pak, masa gue seandainya si ibu itu meninggal sedangkan kita ada di sekitar dia, Nggak usah bersalah aja. bukan merasa bersalah lagi Pak, kita bakal dituntut Pak. Iya, Lagi. apa yang kita buat kan malah tuntut depan gitu ya. Pak, seandainya kita kita nih uangnya baik dah, sholat apa ibadah jalan tak berarti kita nih ahli surga dah. Dan struktur ibadah kita ahli surga. Nah, pas kita nak masuk surga, nah yang si ibu tadi nuntut ke Allah. Ya Allah, ketika aku kelaparan, ketika aku susah, ndak kata yang bantu aku termasuk dia. Nah, bisa jadi Pak, kita tadi yang ahli ibadah tadi bisa Pak digeret masuk neraka gara-gara kita melalai ke Ya, tetangga kita saya itu maksudnya. karena dia kan mau aneh, hablum minallah hablum minannas. Iya. Ya. Benar. Jadi kan apalagi kan manusia yang berguna ya kan? Yang bermanfaat buat sekeliling ya kan. Bisa sebenarnya. Itulah memang kesadarannya memang memang susah buat kesadaran untuk nyadar ke hati nurani kan. Kita bergerak dulu kan, kayak kan mudah bergerak kan, kita bergerak dulu kan, jadi contoh kan. Kita nih Pak, tugas kita tuh cuma dakwah, kita tuh cuma menyampaikan, kita cuma menyeru. Kalau soal hidayah itu kan di tangan Allah. Hati nurani Allah. Hati kita ini memang punya hati, tapi hati ini bukan punya kita. Hati ini benar. punya Allah dan kita tidak tahu, kita tidak tahu kapan kita tidak baca nentuk ke kapan kita nangis, kapan kita senyum. Kita tidak baca nentuk ke juga. Besok aku nak ketawa jam segini, aku nak nangis jam segini tidak baca Pak. Nah, jadi maksud aku tuh kita sebagai penggerak lah maksud aku kan. Itu kan perlahan ya, tidak setiap uang tuh pajak nerima baik aja itu. Jadi kita lakukan tugas kita apa yang pajak kita lakukan. Jangan sampai kita diam. Karena diam kita itu mudarat bagi uang. Kami cuma menjelaskan dan mengajak, memfasilitasi mereka. Iya. Ibaratnya hak kalian lah untuk yang bergerak untuk ke depan maju atau tetap di situ kan hak kalian kan. Apalagi sekarang kan apalagi di Bandung sekarang PSBB. Ya kan? Pembatasan skala besar kan. Nah, di PSBB kan pasti jol otomatis tak boleh bawa penumpang. Gak boleh lagi Pak, ojol bawa penumpang. Di mana kan satu wong dah. Sedangkan berarti mereka mengutamakan GoFood dan GoSend dah. Nah, berapa banyak sih uang di sekarang nih, sedangkan kita lagi krisis dengan keuangan. Uang pasti mikir, aku nak GoSend berapa lah duitnya dah. Lama aku makan warteg depan, ibarat kan? Benar kan? Nah, itu yang paling kritis. Tapi yang aku lihat dari lingkungan mereka, aku sering ibaratnya keluar beli makan ada Gojek. Mereka berkumpul, dan masa berkumpul tuh nunggu orderan kan? Orderan. Mereka masih bisa ketawa tuh kayak buat aku. Wow, ya aku. Berarti ukuran kebahagiaan tuh bukan segala materi juga sebenarnya. Keikhlasan dan sabaran tuh, tinggi nih ya derajat itu kan. Kebahagiaan itu cak mana ya? Kita udah pacak ngukur kebahagiaan itu dengan harta. Jadi harta itu cuman media. Harta Prasarana buat
itu tapi bukan segalanya Ya, salah satu prasarana, salah satu media untuk mencapai kebahagiaan, tapi belum tentu juga kalau seandainya kita punya banyak duit kita bahagia, Ya, belum tentu dapat gitu ya. tentu cek itu. Kadang juga kebahagiaan itu Pak macam mana ya, kebahagiaan tuh tidak selamanya kita dapat, ke kadang juga kita juga ada sedih, ada susah, ada seneng gitu kan. Kadang kala kita bahagianian, kadang kala juga kita sedihnian. Nah itu segala itu ujian dari Allah kan. Jadi yo kaya itu ujian, miskin itu juga ujian. Tapi yang ditekankan lagi umat Islam itu harus kaya, bukan harus kaya. Sebenarnya dianjurkan kaya. Jadi ini kan banyak pemikiran ketika kita sudah kenal agama, kita mikir sudahlah Allah yang ngasih rezeki, jadi malas. Kan tidak itu, bukan kita ini bukan pemikiran apatis, seharusnya bukan apatis. Jadi Islam itu nyuruh kita kaya, tetapi sak mana caranya kekayaan ini menjadi fasilitas kita menuju surga. Nah itu benar. Ibaratnya apa yang kita punya harta di dunia ini. Jadi harta itu jadi suatu perjuangan di jalan Allah, agama Allah. Benar. Seperti mendanai wong dakwah, kita memfasilitasi wong yang susah, kita membantu krisis kemanusiaan di bumi Syam, kan? Apalagi di Palestina. Yang aku rasa sekarang banyak orang sekarang sudah ngeluh dengan keadaan itu sekarang. Padahal mereka ngeliat di sisi lain kan, di bumi Syam, Palestina, Suriah kan. Mereka bukan ngerasa ke lockdown cak ini lagi sebenarnya kan. Mereka lebih parah di sini. Kan kita sekarang tarawih tak bisa kan. Mereka apa lagi sana, ya kan? Apalagi sehari-hari mereka dengan mereka untuk sholat, mereka harus berhadapan dengan bom. Kan kapan bela ibaratnya kan Zionis, kan? Yang bisa ngebom mereka kan. Tapi mereka tetap gigih kan. Jadi maksud aku tuh Islam tidak nyuruh kita miskin, tidak. Islam nyuruh kita kaya. Malah Islam nyuruh kita kaya raya. Malah sahabat-sahabat Rasulullah banyak dulu kan yang kaya kan. Banyak Pak. Tapi yang paling tapi nyuruh kayonya itu dengan cara yang benar, dengan cara yang halal itu pasti. Dengan cara yang halal dan juga keluar lagi dengan cara yang halal yang benar kan. Dengan cara membantu agama Allah untuk bantu dakwah, membuat yayasan kan, membangun ke sekolah pesantren kan, itu kan mempunyai dana. Itulah tugas-tugas yang wong kaya tadi di Islam ini kan. Bukan Islam tuh nyuruh kita miskin, tidak. Islam nyuruh kita kaya. Itu yang harus kita benarin di pemikiran wong sekarang. Nah, bicara ngomong-ngomong soal kaya Pak ya. Jadi kaya tuh hampir rata-rata wong ngubung ke kaya tuh dengan kerja keras. Kalau menurut aku tidak Pak. Sebenarnya kita ditakdirkan oleh Allah lah kayo ataupun cukup. Kan tidak kata orang miskin dalam Islam. Kayo dan cukup. Nah kayo itu kalau kita ditakdir ke kayo, memang kayo gitu. Rezeki kita bakalan sampai. Tapi kita harus ada usaha Pak. Ikhtiar tadi. Contoh becak kita lihat flashback ke sejarah Maryam, ibunya Nabi Isa ya. Ketika pas Maryam itu lari dari kampungnya, dari tempatnya itu ke tempat yang jauh ya. Jadi ketika itu turun dari Allah itu si Maryam lapar. Si Maryam lapar nih, dan anaknya juga lapar si Isa kan, Nabi Isa. Terus juga abis melahirkan itu si Maryam si Maryam tuh ini kelaparan. Nah, jalan tuh ada dari Allah, pesan dari Allah bahwa si Maryam tadi disuruh ngegoyang ke batang kurma. Padahal udah masuk akal Pak. Batang kurma kerasnya sama sama batang kelapa. Saya buang 10 kan menanggoyang batang kelapa, udah goyang kan. Ibaratnya tidak mau foto. Ibarat aman dibikin logika masuk akal. Iya, masuk akal ya, tapi itu dari Allah kan. Nah, itu jadi iman tadi. Jadi si iman kita tuh dites. Jadi iman itu melahirkan perbuatan, kan? Nah, jadi perbuatan tadi kita dengan iman pada Allah tadi kita jalan ke yang tadi ikhtiar yang tadi kan. Benar. Ikhtiar tadi di jalan ke campak kurma yang ini Pak masih muda. Kurma masih muda kan. Kalau dipikir-pikir kurma muda tidak ke campak Pak walaupun umur 10. Iya. Nah, ya, tapi yang dilihat tuh ikhtiarnya, bukan hasilnya. Bukan kerja kerasnya, ikhtiarnya kan. Nah, maksudnya. Jadi kalau misalnya kita kayo, kita tuh sebenarnya dunia ini cuma untuk ibadah Pak. Itu loh jago prasarana tadi. Iya. Prasarana apa ya? Kita nih untuk apa diciptakan? Untuk ibadah. Bukan untuk yang lain. Nah, tapi
kalau di pikiran orang liberal nggak kan ada ibadah terus, karena dia tuh mikirnya Pak, ibadah tuh cuman sholat, puasa, nah itu maksudnya. Jadi maaf potongnya, itu yang pengen aku tekan lagi maksudnya. Soalnya sudah jadi pemikiran orang Indonesia kan, jadi apatis. Itu hidup untuk ibadah. Sebenarnya tuh apa yang kita berbuat ibadah kan? Iya. Kita sekarang ngobrol, itu ibadah nih. Kita ngobrol apa dulu konteksnya? Iya. Kalau kita tentang siar dalam konteks positif agama apa kan? Itu kan ibadah. Kita Iya. minum ibadah. Kalau dengan menggunakan syariat benar kan? Itu nyari duit ibadah. Tinggal kita tuh konteksnya nak ngapui. Ibarat kita nyari duit dalam halal, kita ngegojek, halal ngegojek kan. Tetapi ketika kita keluar ke dalam yang keburukan jadi maksiat, jadi dosa kan. Dibanding kita ngegojek tiap hari dengan ikhtiar itu gojek, Allah kasih rezeki hari itu juga. Tapi kalau malam itu buat mabuk kan jadi hancur lagi, beda kan konteksnya itu maksudnya. Itu yang harus ngerti dalam ibadah tuh itu kan. Ibadah tuh bukan cuman sholat, puasa, ibadah tuh ada lagi yang lain. Seluruh perbuatan kita ini ibadah sebenarnya. Tidur pun ibadah, tidur juga ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh harusnya ibadah. Tapi kadang kita juga manusia yang tidak sempurna ya. Iya, jadi kadang kita juga tuh ngelaku ke suatu hal tapi bukan dengan dasar iman gitu. Jadi kita ngelaku ke hal yang sia-sia gitu. Banyak juga kita cari itu kan. Ya tapi sebisa mungkin kita jadi ke hari kita tuh ibadah gitu. Jadi kalau seandainya kita begawe, kita niatnya itu kan untuk cari yang halal, terus tuh untuk juga bisa dapat duit dan keluar ke jalan Allah itu. Itu yang harus ditekan lagi kan, soalnya Islami selalu bakal ada musuh sampai kapanpun. Dan pemutaran otak liberal tuh diputer-puter kata-katanya. Banyak yang sudah diputer itu banyak. Ya banyak lah buat berhijablah dulu hati baru hijab luar kan, dibanding itu kan salah kan, bukan hijabnya itu kan wajib hijab kan, kalau wajib berarti kan harus disetujui kan, harus dilakukan walaupun gitu lah sebelumnya maaf jadi pelacur ibaratnya nak jadi apa, tetap wajib tuh wajib hukum, tak katik enggak lagi tuh masih gibah kan, gibah iwang ngomong tapi hijab tetap wajib. Aku terdengar cak ini Pak, kalau soal itu ya, aku terdengar dengan kata-kata Ustadz Epi ini kalau tidak salah. Itu kata-katanya tuh ya, ada cewek itu yang ini apa namanya, baru hijrah gitu kan, tapi dia belum pacak ninggal ke kegiatan, belum pacak ninggal ke kelakuan dia yang buruk gitu. Nah jadi dia tuh berhijab tapi dia masih ngomongin wong cak uji kota dicak gibah kan. Nah kalau kata Ustadz Effendi itu jangan kita pandang dari situnya, kita pandangnya cak pandang positif Pak. Jadi kalau seandainya